Halo sahabat, kembali lagi di channel Resolusi Pandang, berusaha memandang dunia dengan resolusi kejernihan. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tantangan manusia ke depan, baik Islam atau non-Islam, itu lebih berat ke depan ini, terutama dengan hadirnya ChatGPT. Ini jauh lebih berat dibanding dengan petunjuk-petunjuk Internet of Things, karena semuanya sebuah augmentation, sebuah automatization. Hanya nilai-nilai kemanusiaan yang tidak bisa dijawab oleh namanya ChatGPT. Dan ketika manusia tunduk pada arahan ChatGPT, maka dia tunduk pada materialisme. Itu tantangan besarnya. Oke, kita boleh menggunakan ChatGPT sebagai teknologi, sebagai sarana peralatan untuk mempermudah kehidupan. Tapi petunjuk kehidupan sendiri yang memanusiakan manusia itu tidak terjadi pada ChatGPT. Nah, ketika kita bicara khusus pada umat Islam, karena memang sudah ada tadi Hudalina sobainat minal huda wal furqan, maka mau tidak mau ChatGPT tidak bisa kemudian menjawab itu Al-Quran, dan itu saya sudah buktikan. Jadi kemarin pada tanggal 27 Ramadan dalam sebuah ceramah di masjid, saya membandingkan bagaimana ChatGPT tadi dengan Al-Quran gitu. Karena demikian cerdasnya itu gitu ya, si ChatGPT tadi menjawab segala macam. Apalagi Elon Musk akan masuk ke dalam ChatGPT 4.0. Bukan lagi 3.5 gitu ya, bukan lagi 3.5, sudah demikian jauh gitu ya pertarungannya, dan mereka sedang cooling karena sedang mengundang investor untuk lebih maju lagi ChatGPT-nya. Manusia yang hanya bergerak di level instrumentatif dan fungsional akan tersingkir. Ulang, manusia yang hanya bergerak pada level fungsional dan instrumental akan tersingkir. Suka tidak suka, setuju tidak setuju. Karena pertarungan kualitas kehidupan manusia sudah makin jauh dengan adanya ChatGPT. Disitulah umat Islam ditantang. Nah, tantangan umat Islam sudah dijawab dengan Al-Quran. Nah, mereka yang meninggalkan Al-Quran akan tersingkir dengan sendirinya. Di situ sekali lagi itu hukum Allah benar. Ini buat saya berkah Syawal ini adalah karena selama Ramadan itu saya main-mainnya dengan ChatGPT gitu ya. Ini kemana nih? Mau kemana larinya ChatGPT nih gitu ya. Lalu kemudian saya download cerita panjang tentang ChatGPT yang dimulai dari 2010. ChatGPT itu sudah mulai dari 2010 researchnya. Sampai akhirnya munculnya sekarang gitu ya, pertarungan antara DeepMind dengan Elon Musk. Elon Musk keluar dari DeepMind, kemudian dia akan bikin sendiri dengan X-nya, AI X-nya gitu ya. Kan dia semuanya pakai X, SpaceX segala macam itu ya. Dia akan bikin sendiri dan mengeluarkan ChatGPT 4.0. Nah, mereka bersepakat kalau manusia hanya bergerak pada level fungsional dan instrumental, dia akan tersingkir oleh ChatGPT. Apa poinnya? Itu kan strategi depopulasi. Jadi manusia yang tidak berguna itu disingkir-singkirin aja. Katamu Great Reset itu. Coba sejauh itu, coba dipikirkan nggak oleh umat Islam? Saya melihat umat Islam Indonesia kebanyakan dan para ulamanya tidak mikir sampai sejauh itu nih, maaf. Makanya saya bilang saya sedih. Saya bukan hanya sedih pada level pemerintahan, saya sedih pada level komunitas Islam. Yang tidak kemudian cepat sekali menanggapi situasi kayak gini berbasis Al-Quran gitu. Mestinya kan bisa dijawab dengan basis Al-Quran, karena Al-Quran sudah menjawab segala kehidupan dengan lengkap. Ya kan? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum Madinah kan menunjukkan bahwa ini sudah lengkap, sudah sempurna. Berarti kita mesti mencari jawaban pada Al-Quran. Hudalina sawainat minal huda wal furqan. Kita mesti mencarinya ke situ gitu. Sampai istilah zikr pada Al-Quran itu kan dahsyat. Dahsyat sekali. Jadi kalau kita memang mau mikirnya kayak gitu, tapi kebanyakan kita nih, saya sedih terus terang. Ketika saya mau posting tentang beberapa pemikiran tentang satu Syawal, Bang, saya kan cuma taklid. Ya Allah ya Tuhanku, saya dirinya saya kan cuma taklid. Ya Allah, gimana Bang hal kana fi ahsani taqwim? Gimana Bang? Kalau insana fi ahsani taqwim itu gimana dong? Ya Allah ya Tuhan, jangan begitu dong. Jangan merendahkan harkat martabat diri sendiri gitu loh. Umat Islam yang kemudian menjawab hanya dengan taklid, dia salah. Dia menyalahi Al-Maidah, dia menyalahi At-Tin, dia menyalahi At-Taubah. Karena manusia diciptakan dalam khalaqal insana fi ahsani taqwim. Itu yang mestinya dipahami secara mendalam. Itu yang membuat saya terus terang saya resah, gundah luar biasa saya. Dalam posisi, ya Allah kok begini? Apalagi saya menyaksikan khutbah Idul Fitri yang begitu-begitu aja. Ya Allah. Ya Allah. Ini kegagalan pembelajaran kita tentang Al-Quran. Sekali lagi, saya pernah menyatakan ini di Tasik, di Garut, gitu ya.
Di sini bukti bahwa yang namanya para ulama, para asatidz, para ustadz, para kiai harus melakukan perubahan dan melakukan pembelajaran dalam dakwah. Sehingga metodenya tidak begitu-begitu saja, tapi metode yang melakukan eksplorasi atas nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Gitu. Kita tidak perlu berdebat soal fikih yang khilafiyah macam-macam, tinggalkanlah kayak gitu. Mari kita ambil esensi, karena masuknya ChatGPT itu sudah masuk ke dalam persoalan esensi kehidupan, di mana dia berhadapan langsung dengan khalaqal insana fi ahsani taqwim. Khalaqal insana fi taqwim, kalau cuma sekedar bergerak pada tataran fungsi dan instrumentasi pada setiap dimensi kehidupan, dia akan tersingkir. Nah, di situ Al-Quran lagi-lagi menjawab, wa nunazil al-Qur'ani ma huwa sifat wa rahmah. Coba, dia sifat, dia rahmah. Jadi kalau dia nggak bisa ngejawab, dia nggak mungkin ditantang sampai bikin 7 lautan dengan 7 sudut pohon kelapa sebagai batangnya gitu. Mudah-mudahan membuka pikiran kita. Kita sesungguhnya sudah punya pedoman yang amat sangat luar biasa untuk menuju kehidupan ke depan yang jauh lebih baik. Memang akan terjadi hotwave, panas. Bahkan katanya mulai jam 10 ini sampai dengan jam 1, gelombang panas di Indonesia juga luar biasa gitu. Kita hadapi dengan dalam sikap syukur, karena memang ini bagian dari mode transisi alam, di mana kita bagian dari alam gitu. Dan Allah akan memberikan ini dalam sebuah kekuatan yang luar biasa ketika kita bisa memahami dengan baik gitu. Oke sahabat, jika informasi ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.